Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Mariati. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tidak usah menunggu waktu lama lagi, kita akan memulai pembahasan kali ini. Sebelumnya teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe ya, untuk sebagai dukungan kepada saya agar saya lebih semangat lagi untuk menghasilkan video-video yang lebih berkualitas lagi dan dapat membantu teman-teman sekalian. Baiklah, saat ini kita akan membahas mengenai ISPT tahunan PPh Badan. Di sini kita akan membahas mulai dari cara menginstalnya, cara membuat formulirnya, hingga sampai kepada pelaporan kepada KPP-nya. Baik teman-teman, kita mulai saja langsung ya. Semoga video ini dapat membantu. Yang pertama adalah kita install dulu aplikasinya. Saya berikan di sini ada linknya, teman-teman bisa lihat ya. Kemudian kita buka file yang telah kita download di hasil komputer kita, lalu kita ekstrak dulu. Di sini ada cara menginstalnya, boleh teman-teman ikuti seperti cara berikut ya. Yang pertama kita install terlebih dulu file 1. Lalu kalau ada tampilan seperti ini, kita langsung klik next, kemudian kita klik next lagi, selanjutnya kita klik next, begitu seterusnya sampai ada kayak gini. Kita klik saja install, lalu kita tunggu saja sampai proses penginstalannya selesai. Jika ada tombol finish, teman-teman langsung klik saja finish, artinya install file 1 selesai. Yang selanjutnya adalah install file 2. Kita klik next, lalu kita klik next lagi, begitu juga selanjutnya kita klik install seperti yang pertama kali. Yang selanjutnya adalah install file ketiga. Setelah itu finish, kita tunggu prosesnya selesai, lalu kita update. Begitu juga teman-teman tunggu sampai selesai, lalu kita klik finish, artinya install file kedua telah selesai. Selanjutnya kita buka saja Windows kita, lalu kita cari ISPT PPh Badan. Kemudian kita masuk ke database-nya, klik saja di tanda yang sudah biru, lalu klik OK. Untuk pertama kali kita perlu memasukkan NPWP, setelah itu klik OK. Untuk selanjutnya kita perlu mengisi data-data perusahaan kita, seperti ini contohnya, lalu kita klik simpan. Data tersebut kita perlu isi 2 halaman, jadi kita klik di halaman kedua, lalu kita simpan lagi. Nanti akan muncul notifikasi seperti berikut, apakah data tersebut akan disimpan. Kita klik yes saja, artinya data telah tersimpan, lalu klik OK saja. Seperti biasa, kita masuk menggunakan username administrator dan passwordnya 123, lalu kita klik OK. Baiklah, proses install dan pembuatan database-nya sudah selesai. Selanjutnya kita coba memulainya, yaitu buat SPT baru. Kemudian kita isi tahun pajaknya, kita klik buat. Itu artinya SPT telah berhasil kita buat, lalu kita klik saja OK. Selanjutnya kita buka saja SPT yang telah kita buat tadi. Klik di baris tahun mana yang akan kita buat, lalu klik buka. Selanjutnya pilih klik buka SPT untuk diedit kembali atau revisi, lalu klik OK. Kemudian kita buka SPT PPh. Di situ di baris yang kedua ada lampiran. Jadi di sini formulirnya ada 6 jenis, kita isi satu persatu ya. Mulai dari kita isi formulir 1771-6, yaitu daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi dan pinjaman dari atau kepada saham atau perusahaan afiliasi. Sebenarnya di contoh yang saya buat ini kita tidak perlu mengisi ini, jadi teman-teman hanya perlu lihat saja beginilah tampilannya, lalu kita klik saja tutup. Selanjutnya kita ke formulir yang kelima. Jadi di formulir kelima ini yang kita bisa lihat di atas ini ada NPWP, nama wajib pajak, tahun buku ini adalah informasi yang kita isi di awal tadi. Lalu kita isi dulu yang bagian A, daftar pemegang saham atau pemilik modal, kita klik baru. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita isi semua data-datanya. Di sini jumlah modal kisah terpenuh,
seisi 300 juta, NPWP nya, namanya, alamat pemegang saham, jumlah modal yang saham yang dipegang, dividennya saya isi saja 0, lalu kita klik simpan. Dia notifikasinya data berhasil disimpan, apakah rekam baru, klik saja no. Selanjutnya adalah yang bagian B, input pengurus dan komisaris. Sini anggap saja kita masih perusahaan baru, kita contohkan, maka pengurus dan komisarisnya sama. Jadi isi semua datanya seperti berikut. Setelah semua diisi datanya, lalu kita klik saja simpan. Lalu data berhasil disimpan, rekam baru, isi saja no. Lalu kita tutup. Inilah formulirnya, sudah ada tersedia di sini. Selanjutnya kita ke formulir 4, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk pajak. Di sini kita lihat dari angka 1 sampai 13 belum ada di sini penghasilan UMKM. Jadi karena belum ada, kita klik saja baru. Caranya adalah dengan klik jenis penghasilan lain-lain, keluar tampilan seperti ini, kita klik di tanda tambah. Karena ini masih masuk kategori UMKM, yaitu penghasilan yang di bawah 4,8 miliar per tahun, kemudian kita masukkan jenis penghasilannya adalah penghasilan bruto UMKM, dasar pengenaan pajaknya adalah 4.300.000. Ini kita dapatkan dari laporan laba rugi kita ya. Setelah itu kita masukkan tarif pajaknya 0,5, lalu PPh terutangnya akan otomatis. Lalu kita klik simpan. Selanjutnya data telah berhasil kita simpan, akan rekam baru, klik saja no. Kemudian setelah muncul seperti ini penghasilan bruto UMKM, klik saja tutup. Kemudian di sini ada formulir 3, kredit pajak dalam negeri. Jika tidak ada, skip saja, kita lanjut ke formulir kedua. Jadi untuk pengisian formulir kedua ini kita perlu menyesuaikan datanya dari laporan laba rugi yang kita miliki. Jadi semua di sini acuannya dari laporan laba rugi kita, seperti pembelian bahan atau barang dagangan itu sama dengan HPP, kita masukkan nominalnya sama seperti yang di laba rugi. Gaji kita samakan dengan biaya pegawai, seperti di laporan laba rugi saya itu tidak ada gaji tapi adanya biaya pegawai. Selanjutnya biaya lainnya itu biasanya terdiri dari biaya internet, air, ATK, bisa dimasukkan ke biaya lainnya. Jadi jumlah yang di biaya usaha lainnya sama dengan jumlah biaya dalam laporan laba rugi kita. Selanjutnya jika sudah selesai, kita klik simpan. Lalu muncul notifikasi apakah data akan disimpan, klik saja yes. Dan kita ke formulir 1, ini yang terakhir yang perlu kita isi adalah penghitungan penghasilan neto fiskal. Isi data dari formulir 1 ini hampir sama dengan yang formulir 2 tadi, kita isi dari laporan laba rugi. Peredaran usahanya kita isi manual sesuai yang ada di laporan laba rugi. Lalu penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak kita turunkan dari jumlah penghasilan neto komersial karena ini merupakan UMKM dan kena tarif 0,5 tadi. Nah, ini ada 2 halaman, kita lanjut ke halaman kedua. Ini tidak ada yang perlu diisi, kita lanjut ke halaman 3. Di sini juga tidak ada yang perlu kita ubah, lalu klik simpan. Apakah data akan disimpan? Klik yes. Kemudian kita masuk ke lampiran khusus. Di sini kan kita tadi belum ada memasukkan amortisasi atau penyusutan. Jadi di lampiran khusus ini kita masukkannya di daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Tampilannya akan seperti ini, klik baru di paling bawah tersebut. Kemudian isi penyusutan atau amortisasi fiskalnya. Jika tidak ada di dalam daftar yang sudah tersedia tersebut, seperti daftar nama hartanya, klik titik 3 di input daftar harga, lalu input daftar harga yang daftar harta yang akan dibuat, lalu klik simpan. Lalu isi harga perolehannya sesuai dengan daftar yang ada di daftar aktiva kita, kemudian klik simpan. Lalu apakah ingin merekam baru, klik saja no. Jadi jika sudah selesai, bisa dipastikan di jumlah penyusutan komersial harus sama. Jadi kita ketik agar tidak ada selisihnya dengan jumlah penyusutan fiskalnya. Kita ke tahap selanjutnya, itu transkrip kutipan elemen laporan keuangan.
Lalu kita isi jumlah-jumlah neraca aktiva kita sesuaikan saja ya dengan laporan neraca kita. Kemudian neraca kewajiban, lalu kita isi laba rugi kita, sesuaikan saja dengan laporan neraca kita, lalu klik simpan. Jadi dari semua rangkaian formulir yang sudah kita isi dan semua datanya sudah sesuai dengan laporan laba rugi, neraca, dan aktiva yang kita punya, selanjutnya kita cek di menu cetakan. Jadi ini adalah semua formulir yang kita buat tadi, mulai dari formulir 6 sampai formulir 1. Dan semua formulir yang kita buat, jika kita mau mencetaknya, kita tinggal pilih di tahun pajak, maka semua formulir yang kita buat di tahun pajak tersebut akan muncul. Jika ingin mencetaknya, klik atau tik saja di nomor yang akan kita cetak daftar SPT-nya, lalu kita klik print atau cetak. Ini yang saya contohkan, inilah contoh SPT tahunan yang telah kita buat tadi. Ini contoh lampiran 1 yang kita buat tadi. Jadi kalau teman-teman mau membukanya satu-satu, bisa dilakukan seperti yang cara saya sebutkan tadi ya. Kita klik tik saja di formulir mana, lalu klik saja cetak. Selanjutnya kita lapor data SPT ke KPP. Sini kita tinggal pilih tahun pajaknya yang mau kita laporkan, lalu klik tampilan data, pilih lokasi file di mana kita akan menyimpannya, kemudian centang di data SPT, lalu klik create file. Maka data telah tersimpan dalam bentuk CSV format. Dengan begitu, artinya tutorial ISPT Badan telah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dan menonton. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih.